Amin. Pada Romo Rudi, waktu kami persilahkan, Romo. Baik, selamat malam Bapak Ibu dari Loveling Praying Community. Sudah setahun mungkin saya tidak hadir di sini. Kali ini saya diundang untuk berbagi renungan tentang, saya mengusulkan temanya berjalan sama dengan irama Tuhan Yesus. Tentu semuanya juga memahami betul bagaimana berjalan bersama Tuhan itu ada dinamikanya. Dinamikanya itu yang saya pahami sebagai demikian. Kalau seorang anak kecil atau masih dalam proses perkembangan, pasti dia berjalan bersama orang tuanya itu dia gandeng tangan bapak ibunya. Dan dia pasti akan terus melihat bapak ibunya. Seorang anak yang berusia setahun, 2 tahun pasti kalau dia mau jalan dia lihat ke kiri ke kanan, aman enggak bapak ibunya di samping enggak ya. Kalau dia enggak melihat tidak ada, dia mulai menangis. Artinya bahwa bagi dia berjalan bersama dengan orang tua itu mutlak ya. Dia tidak dapat berjalan sendiri. Maka berjalan bersama dalam arti seorang anak kecil itu, dia harus punya kemampuan meyakinkan bahwa orang tuanya di sampingnya. Tapi ketika mulai remaja, berjalan bersama dengan orang tua itu, tentu ada dinamika yang lain. Dan ini kebalikannya sekarang, orang tua yang bingung ya kadang-kadang. Bagaimana mendampingi anak-anaknya yang mulai puber. Ya mungkin masuk SMP, ya mulai banyak pergolakan-pergolakan yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan. Mungkin ada anaknya yang tadinya kalem lalu jadi sedikit mulai bereaktif ya. Dan memang ketika kita mulai menemukan apa yang kita inginkan, di situ ada suatu proses yang namanya adjusting. Jadi saya adjusting keinginan orang tua juga mulai mencoba, oke, kita mau memahami kamu, tapi kamu kan juga belum bisa jalan sendiri gitu ya. Itulah dinamika ketika seorang remaja berjalan bersama orang tuanya. Dan kemudian ketika dia menginjak SMA, bukan remaja lagi. Seorang anak SMA itu sudah masuk dalam dinamika orang the young adult ya. Jadi seorang muda, dewasa. Dalam arti tertentu dia sudah mulai berpikir untuk mulai bagaimana dia ingin membangun hidupnya, tentu juga belum dapat 100% mandiri. Tapi dibandingkan dengan remaja ya sudah lebih daripada 50% ya. Artinya dia mulai mau istilahnya kalau saya bayangkan berbagi. Berbagi apa? Ya berbagi concern, berbagi keprihatinan, berbagi macam-macam. Nah dalam konteks ini tentu orientasi hidup menjadi sesuatu yang membuat seorang berjalan bersama itu tentu ada orientasi yang jelas. Dia mulai memilih, dia mulai menimbang-nimbang, dan dia mulai memutuskan. Maka seorang yang kita sebut the young adult, mulai dari SMA sampai kuliah, ya. Salah satu topik yang utama dari seorang young adult adalah mengambil keputusan dalam hidup. Dan keputusan itu tentu sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh apa yang ia hidupi. Dan selanjutnya tentu sudah jelas Bapak Ibu ya, kita semua mulai dari adult sampai the senior citizen ya, orang-orang yang sudah punya banyak jam terbang dalam hidup jatuh bangun, dalam suka duka dan segala hal, tentu temanya bukan lagi tentang orientasi hidup. Temanya bagaimana aku semakin menemukan makna, bagaimana aku semakin mengarah kepada sesuatu yang memberikan kedamaian, dan itulah dinamika seorang yang berjalan bersama. Tentu di sini berjalan bersama dari seorang anak kecil sampai dengan senior citizen, dinamikanya tentu sangat berbeda. Ketika seorang anak kecil masih melihat konteksnya seorang manusia. Tetapi dalam perjalanan dia menjadi dewasa, dan disinilah titik balik turning point-nya ya. Bagaimana seorang yang
dari dia bergantung pada manusia, dia mulai mengarah kepada yang lebih daripada manusia, bahkan lebih daripada dirinya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu berjalan bersama dengan irama Tuhan Yesus. Disinilah yang saya sebut sebagai suatu proses iman ya. Proses iman itu sejalan dengan bagaimana kita mulai tidak lagi melihat tentang diriku, tidak lagi melihat hanya tentang sesamaku, sekitarku, tetapi mulai melihat lebih luas lagi. Siapakah diriku dalam konteks seluruh penciptaan? Siapakah aku dalam konteks seluruh kehidupan ini? Maka di sini suatu proses dari orang mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya sampai pada orang berani untuk dituntun oleh Allah. Jadi di sini kita lihat suatu perpindahan proses itu. Nah, saya mau membawa tema ini dalam dua pribadi yang menurut hemat saya dua pribadi yang menjadi inspirasi dan teladan bagi seorang yang terus berjalan dan akhirnya berjalannya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanannya dia semakin berjalan tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi sungguh-sungguh dengan iramanya Tuhan Yesus. Maka saya tidak lagi membicarakan soal bagaimana anak remaja, orang dewasa, dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dengan segala macam pengalamannya, mari kita lihat, apakah aku masih dalam titik mengikuti Yesus, atau juga semakin terus berjalan dengan terus adjusting, tuning ya, dengan terus mendengarkan iramanya Tuhan. Tuhan mau membawa aku kemana? Tuhan mau menuntun aku kemana? Dan itu pertanyaan semua yang semakin mengalami yang namanya misteri iman dalam hidup ini lewat yang namanya hiburan dan kekeringan. Dan ini sudah di dalam situasi orang tidak lagi berpikir soal sedih dan suka. Orang tidak lagi melihat tentang apa yang aku suka dan yang aku tidak suka. Tapi di sini adalah suatu pengalaman tentang apa yang aku sungguh Tuhan kehendaki untuk ambil bagian di dalam hidupku. Dan apa yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan panggil ya dalam hidup kita, dan aku mau mencoba masuk dalam misteri panggilan itu. Dua pribadi itu adalah Paulus Miki yang kita rayakan pada hari ini, martir muda, dia masih usia 20-an, dan martir muda yang ditangkap bersama dengan 25 martir lainnya, dan salah satunya adalah juga Kibe, Thomas Kibe, juga seorang Yesuit, dan 3 Fransiskan lainnya, dan bersama dengan keluarga-keluarga Katolik, satu keluarga ada dengan anaknya. Dan ini pengalaman seorang Paulus Miki yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk melihatnya. Dan yang kedua adalah pengalaman seorang yang kita kenal, yaitu Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya tadi mendengar suaranya Pak Yosef dari Padang ini. Nah, beliau juga sering hadir dalam renungan-renungan Ibu Teresa. Tentu Pak Yosef juga semakin hafal dengan tema-tema yang saya bawa. Pertama tentang Paulus Miki, Bapak Ibu. Mari kita lihat siapakah Paulus Miki dalam konteks berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya sudah bagikan ini kepada Bapak Ibu, nanti bisa dilihat bersama-sama. Mari kita lihat dahulu konteksnya kedua pribadi ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat bagaimana dua pribadi ini menjadi teladan menurut hemat saya seorang yang berjalan dengan irama Tuhan Yesus. Saya memang pernah mendalami Paulus Miki sebelum saya pulang dari Jepang tahun 2010. Saya tinggal di Nagasaki hampir 3 bulan, dan kebetulan saya juga tinggal di Museum 26 Martir, di mana kami para Yesuit melanjutkan untuk menyampaikan sejarah tentang para martir. Tidak hanya Paulus Miki, tapi juga selama 200 tahun lebih banyak
umat Kristiani dan Katolik di Jepang yang dikejar-kejar dan dianiaya dan mereka bersembunyi di gua-gua. Nanti saya akan cerita tentang itu. Pertama tentang Paulus Miki. Singkat saja, dia adalah seorang muda dari cukup berada dan dia memang sejak muda dia tertarik untuk ambil bagian dalam karya misi para Yesuit di Jepang yang paling awal ya. Jadi Francis Xaverius kan masuk tahun 49 sampai 52 dan kemudian sejak 52 pewartaan kabar gembira di Jepang semakin besar dan banyak tuan-tuan tanah, para pemimpin lokal yang menjadi Katolik. Dan di sana kan modelnya setelah seorang pimpinan lokal menjadi Katolik, semua masyarakat juga ikut menjadi Katolik. Nah, Paulus Miki itu besar dari seorang bangsawan yang menjadi Katolik di daerah dekat Hirado, dan dia masuk seminari, dan dia juga mengalami pendidikan calon imam, dan dia masuk di dalam pendidikan Yesuit. Nah, ketika dia novis, dia menjadi pewarta ya. Nah, dia ditangkap bersama dengan pemerhati yang lainnya, dan berjalan lebih dari 1000 kilo dari Kyoto sampai Nagasaki. Dalam perjalanan dia selalu meneguhkan banyak orang untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan apa yang dia lakukan ketika dia disalib di daerah Nishisaka, di daerah Nagasaki itu, dan dia sebelum dia ditombak ya, dia selalu mewartakan tentang kesetiaan pada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan dan berani untuk membawa semua apa yang dihadapi sebagai suatu ambil bagian partisipasi dalam jalan Kristus. Yang saya temukan di dalam perjalanan Paulus Miki adalah, coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, seorang muda, anak bangsawan, dan dia itu termasuk generasi yang awal dari sejarah gereja Jepang ya. Dan orang yang muda yang sungguh mengalami suatu pembentukan di dalam Serikat Yesus, dan dia menemukan bahwa Yesus adalah pilihannya. Dalam satu artikel yang pernah saya baca dari suratnya, ketika dia belajar di daerah Filipina, lalu kembali lagi sampai ke Roma juga, dia sampai ke Roma dan dia kembali ke Jepang. Bersama dengan teman-teman lainnya, dia mengatakan, kalau saya di luar Jepang, apa yang saya sekarang lakukan, saya siapkan, tidak akan banyak dikenal di Jepang. Maka dia meminta untuk kembali ke Jepang. Meskipun dia tahu pada saat dia sebelum kembali, kondisi gereja di Jepang tidaklah sama sebelum dia meninggalkan Jepang. Yaitu kondisi banyak umat Kristiani yang dikejar-kejar. Tapi tahun 1597 dia tertangkap tanggal 15 Februari dan dia digiring sampai ke Nagasaki dan akhirnya dia menjadi martir. Saya mau mencoba melihat di sini, berjalan bersama dengan irama Yesus. Dalam arti tertentu, irama Yesus itu irama yang menantang, irama yang sungguh-sungguh membawa kita kepada suatu pertimbangan yang sungguh-sungguh dalam, karena irama itu berhadapan dengan konsekuensi yang besar. Pengalaman ditolak, pengalaman tidak diterima, dan itulah yang menjadi gambaran tentang gereja Jepang saat itu. Sedikit informasi, jadi setelah 300 tahun Jepang mulai kembali lagi bebas dalam beragama, kenyataannya gereja Jepang meskipun banyak setelah sembunyi selama hampir 200 tahun itu, meskipun banyak tetapi tidak ada orang yang di dalamnya. Sedikit orang di dalam sampai sekarang ya. Dan salah satu yang saya dapatkan dari salah satu artikel, mengapa setelah zaman martir dan setelah zaman pembebasan, justru sebaliknya banyak gereja-gereja yang didirikan, tetapi tidak banyak orang yang masuk di dalam gereja.
Salah satunya adalah menjadi seorang Kristiani adalah sama mengikuti jalan penderitaan. Dan gambaran Yesus yang disalib, gambaran Yesus yang menderita itu tidak mudah untuk diterima. Jadi di sini mengikuti Yesus itu dalam konteks baik mulai zaman Paulus Miki maupun sekarang pun adalah konteks yang sungguh menantang ya dengan segala pemahamannya. Nah, apa yang menantang di sana? Kalau kita melihat tantangannya adalah selalu di dalam bagaimana manusia berpikir tentang sanggup atau tidak, kuat atau tidak. Jadi di sini pengalaman cinta perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu tidak serta-merta sungguh disertai dengan pertumbuhan relasi yang personal, relasi yang sangat dalam. Orang-orang seperti Paulus Miki itu orang-orang yang dapat dihitung dengan jari hingga hari ini. Jadi pengalaman personal yang sungguh menggerakkan dan sampai pada suatu keputusan orang berani mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Itulah tantangan terbesar dari konteks gereja Jepang baik sejak dibuka maupun sampai hari ini. Saya kebetulan juga membawa ziarah juga ke Jepang beberapa kali sejak tahun 2018 sampai 2019. Saya loncat dulu Bapak Ibu ya ke ini gambar ini ya. Ini yang saya ajak teman-teman datang untuk melihat bagaimana selama 200 tahun lebih ya mereka bersembunyi di sini. Ada banyak gua-gua di sana. Bayangkan sejak tahun 1569 sampai minimal 1860 sampai 1873 umat Katolik tidak boleh dan dilarang, bahkan dikejar-kejar ketika mereka ketahuan tertangkap sedang berdoa secara Katolik. Bapak Ibu tentu tahu film Silence ya, itu konteksnya. Nah, inilah sejarahnya. Jadi perjalanan dari sejarah Jepang itu dari tahun 1549 sampai 1687 itu ada banyak model-model penyiksaan yang dilakukan. Dan dalam film Silence juga ditunjukkan bagaimana orang dibalik lalu disayat telinganya supaya mengalir darah dan dibiarkan sampai mati. Dan ini juga konteksnya ya. Jadi tahun 1865 baru mulai dibuka lagi, tapi pelan-pelan mereka mau mulai keluar 1867 sampai 1873 dicabut. Kalau dilihat di sini pelarangan resmi di seluruh Jepang itu ada 209 tahun ya, dari 64 sampai 1873. Tapi apa yang terjadi setelah restorasi Meiji? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi semua orang-orang yang bersembunyi itu ketika tahu sudah tidak ada lagi larangan beragama dan beribadah secara Katolik, mereka merayakan di setiap kelompok komunitas keluarga yang bersembunyi itu dengan mendirikan gereja. Dan ini gereja di daerah Nagasaki dan juga di Pulau Goto ya, Goto atas dan Goto bawah. Dan ini semua gereja yang didirikan oleh para keturunan dari nenek moyang mereka yang dikejar-kejar dan teraniaya. Ini juga termasuk ya, totalnya ada 139 gereja didirikan. Dan di gereja-gereja itu ada relikui-relikui dari para Martin dan Santo. Salah satunya Yohanes Goto ya, juga termasuk di sana di Pulau Goto, lalu juga Kibe, Thomas Kibe, Paulus Miki dan lain-lainnya ya. Ada banyak santo-santa yang di sana ya. Nah, saya mau kembali lagi ke sini. Apa yang sesungguhnya terjadi di Jepang dan dalam konteks Paulus Miki? Kalau kita lihat Bapak Ibu, perjuangan umat Kristiani yang begitu besar dan bahkan juga ada para martir, kesaksian tentang Kristus, tetapi sampai pada pengalaman akan Kristus itu adalah suatu perjuangan panjang. Dan ini yang mau saya coba sekarang masuk ke dalam pribadi yang kedua, yaitu Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa dari Kalkuta itu adalah fenomenal ya. Jadi
itu masih lahir dan hidup di zaman kita 1987 dia meninggal, dan sejak tahun 1940-an dia mulai hidup panggilannya. Saya ingin mengutip 1-2 kata yang dia sungguh selalu bawa di dalam hidupnya sebagai pesan. Dan saya mengutipnya dari buku ini, dari buku Come Be My Light ya. Di situ di dalam buku itu di halaman 263, 222 dan 300 saya mengutip tiga phrase yang Ibu Teresa sampaikan. Saya ingin mencintai dia sebagaimana dia belum pernah dicintai sebelumnya. Dengan kelembutan secara personal dan secara akrab ya, cinta yang intimate ya. Dan Ibu Teresa mengatakan dalam doanya, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Dan mengambil kata Yesus, saya haus sebagai spiritualitas dia dan para suster missionary of charity. Mari kita lihat di sini kata-kata Ibu Teresa. Saya ingin mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan tidak pernah dicintai sebelumnya. Dengan kelembutan secara personal dan secara intim. Dan itulah yang terjadi. Bahwa Tuhan Yesus itu ditolak. Tuhan Yesus itu ditinggalkan. Tetapi hidupnya pada akhirnya selalu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi orang yang sungguh masuk dalam misteri cintanya. Paulus Miki mengalami itu. Sekalipun apa yang dia lakukan tidak meninggalkan banyak juga kekuatan bagi banyak orang untuk mengikuti Yesus. Tetapi tidak hanya Paulus Miki, Ibu Teresa pun juga mengalami yang sama. Ia mengalami cinta yang sangat dalam dan intim dengan Tuhan, dan pengalaman cinta itulah yang membawa dia semakin masuk untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kalau Paulus Miki, dia selalu mengatakan jangan takut, setia. Bagi Ibu Teresa, dengan konteks yang unik, yang berbeda, dia memilih kata-kata Yesus di salib, aku haus. Dan itulah yang ia temukan dalam panggilan ia diminta Tuhan Yesus untuk datang ke Kalkuta, untuk membawa banyak orang kepada dia. Karena Yesus haus akan banyak orang yang karena kemiskinan, karena ketersingkiran, karena ditolak, sungguh tidak mengalami Allah dalam hidup mereka. Maka di sini Ibu Teresa mengatakan, the greater the pain and the darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Ya. Dia menemukan semakin besar penderitaan dan semakin dalam kegelapan yang ia harus hadapi, yang ia harus masuk untuk membawa banyak orang datang kepada Yesus, dan semakin dia menemukan senyum Tuhan yang begitu menyejukkan, yang begitu manis, begitu menggerakkan. Maka dia mengatakan dalam buku Come Be My Light halaman 300, saya akan bacakan secara utuh ya kata-katanya. The joy of loving Jesus comes from the joy of sharing in his suffering. Sukacita mencintai Yesus datang dari sukacita berbagi di dalam penderitaannya. So do not allow yourself to be troubled or distressed. Jangan biarkan dirimu itu ada dalam kesulitan atau dalam depresi, distress, tekanan. Tapi percayalah di dalam sukacita akan kebangkitan. Believe in the joy of resurrection. Dan di semua hidup kita, sebagaimana dalam hidup Yesus, kebangkitan telah datang dan sukacita Paskah telah tiba. Dan ini yang menjadi kata kuncinya. The joy of loving Jesus comes from the joy of sharing in his suffering. Bapak Ibu, saya mau sharing video sebentar tentang apa yang dia katakan sebagai sukacita. Ya. Mari kita lihat videonya sebentar. Ini adalah bagaimana Ibu Teresa
bercerita tentang sukacita dan misteri cinta. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. Saya loncat sebentar. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused the perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Bapak Ibu, saya ingin mengajak mencoba menyelami dua video tadi yang kita lihat. Yang tadi Ibu Teresa katakan, misteri cinta adalah joy, ya. Dan joy itu adalah ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Ironis terdengar, ya. Kok sukacita ada di dalam ambil bagian dalam penderitaan Yesus? Saya mau mencoba menegaskannya demikian, Bapak Ibu. Kalau kita ambil bagian dalam penderitaan manusia, kita akan menjadi lelah dan capek. Bagi semua yang pernah atau sedang mendampingi orang-orang yang dicintai, entah karena sakit, entah karena Alzheimer, entah karena demensia, entah karena segala macam hal yang tidak mudah dilalui bersama. Kalau kita ambil bagian dalam penderitaan orang, itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menggendong penderitaan orang lain. Kita menggendong penderitaan kita saja sudah tidak mudah, ya. Maka wajar bahwa banyak orang yang sungguh-sungguh tidak kuat lagi untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang dikasihi, bukan karena tidak mencintai, tetapi karena memang tidak mudah. Dengan kekuatan manusia tidak mudah. Maka di sini Ibu Teresa dan Paulus Miki bersama-sama mengajak dalam hidup mereka, saya memahaminya, berjalanlah dengan orang-orang yang kita cintai bersama iramanya Yesus. Irama Yesus adalah apa? Yesus tidak memilih penderitaan. Yesus juga mengatakan mereka tidak memahami saya. Tetapi apa yang Yesus pilih adalah apa? Taat kepada Allah yang selalu menuntun Yesus untuk menerima, menjalani jalan salib itu untuk manusia. Maka di sini Yesus mengambil dari
kekuatan Allah Bapa, sebagai manusia Yesus, dia menyerahkannya kepada Allah Bapa, dan dengan kekuatan Allah, dia masuk di dalam misteri penderitaan, yaitu misteri cinta. Maka di sini, penderitaan bukan sebagai suatu kenyataan semata-mata, tetapi penderitaan menjadi jalan kepada kekudusan. Penderitaan dialami Yesus sebagai jalan yang membawa semua pada keselamatan. Dengan kata lain, penderitaan itu adalah jalan yang Yesus ambil agar semua orang percaya pada Allah Bapa. Semua orang mempunyai hati yang terbuka pada Allah Bapa. Dan ini adalah irama Yesus. Yaitu iramanya adalah tentang ketaatan dan kesetiaan. Dan terus berjalan bersama dengan irama Yesus. Kita bayangkan ya Bapak Ibu ya, dari mana kekuatan Ibu Teresa, Paulus Miki, dan semuanya itu. Melewati semua perjalanan yang dari kacamata kita saja tidak mudah. Sebagai manusia. Dan itu juga realitas yang tadi saya sampaikan di depan. Mengapa gereja Jepang yang punya sejarah kemartiran yang luar biasa. Jumlahnya bukan lagi 1, 10 Bapak Ibu. Jumlahnya ratusan. Di daerah Unzen, di Nagasaki, itu ada daerah yang namanya the hell, neraka dunia ya. Neraka Unzen namanya. Unzen itu air panas ya, kayak Lembang, Maribaya gitu ya. Dan di sana airnya masih menguap ya, sampai sekarang. Waktu saya ke sana melihatnya, bisa saya bayangkan bagaimana penderitaan para umat Kristiani Katolik yang disiksa di sana. Di dalam situasi terluka, mereka dikucuri air panas belerang. Itu kan begitu sakitnya ya. Dan di situ sudah ada banyak kesaksian. Dan di situ sudah terjadi peristiwa yang luar biasa. Dan saya juga tidak bisa memahami bagaimana ratusan orang dengan sungguh-sungguh mempertahankan iman mereka di dalam konteks zaman itu. Dan ratusan orang itu adalah orang-orang yang tidak hanya orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak juga bersama orang tuanya. Mungkin di sini ada suatu kekuatan yang tak pernah terbayangkan. Saya membayangkan seperti halnya kematian Yesus di salib. Pada saat itu Yesus hanya seorang diri yang mati di salib, digantung dan juga menderita di jalan salib. Dan di situ orang melihat bagaimana Kristus itu adalah manusia semata-mata. Itulah yang membuat mereka tidak percaya pada Yesus adalah anak manusia, putra Allah. Maka di situ Bapak Ibu, para murid pun juga pergi. Dan disitulah yang membuat para murid pergi adalah apa? Mereka takut, kita takut akan yang namanya penderitaan sebagai realitas. Dan disitulah mereka berhenti untuk bersama Yesus. Karena hanya melihat penderitaan sebagai realitas. Tapi tidak melihat Yesus yang telah menjadikan penderitaan sebagai jalan berjumpa dengan Allah. Maka setelah itu, Yesus bangkit, dan itulah yang menjadi kekuatan mereka. Maka di situ tadi Ibu Teresa mengatakan, jangan biarkan dirimu disusahkan atau menjadi terbebani oleh peristiwa-peristiwa manusia. Tetapi percayalah di dalam sukacita Paskah kebangkitan. Sukacita kebangkitan itulah yang akhirnya membuat kita bersama dengan irama Yesus yang memakai penderitaan sebagai jalan kepada keselamatan. Bahkan kita juga masuk dalam penderitaan orang lain dan menemukan kekudusan, menemukan jalan kepada Allah dengan hadir untuk mereka, dan ketika mereka juga mengalami sentuhan dari kita, mereka pun juga mengalami bahwa mereka sebagai manusia sungguh masih selalu layak dan punya martabat untuk dicintai dan juga menyambut hidupnya secara manusia yang dicintai. Dan inilah kekuatan dari iman pada Paskah, pada kebangkitan. Dan itulah juga yang membuat Paulus Miki
para umat Jepang zaman itu, dan juga kita semua saat ini, kita percaya irama Yesus yaitu kebangkitan, akhirnya kita percaya bahwa penderitaan itu bukanlah semata-mata realitas, tetapi jalan yang membawa kita berjumpa dengan Allah. Maka saya mencoba membahasakan jalan itu seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi jalan itu adalah suatu proses panjang ya Bapak Ibu ya. Karena kita berjalan bersama Yesus. Maka jalan itu adalah proses panjang di mana kita melihat jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Ini Matius 5:11. Dan kita ingat dalam misa minggu yang lalu, ya dalam minggu biasa keempat yang lalu, kita akan mendengar bacaan tentang garam dan terang ya. Dan di situ kita lihat di sini bagaimana jalan-jalan yang kita lalui itu tidak semuanya adalah jalan yang mudah dilalui. Mungkin kebanyakan jalan yang tidak mudah dilalui. Dan saya bisa mengatakan itu sebagai malam gelap jiwa. Di sini kita mengalami, kita mengikuti Yesus, kita mencintai Yesus, dan kita ingin ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus. Tetapi mengapa yang selalu aku hadapi adalah pengalaman yang benar-benar tidak mudah. Pengalaman kegelapan dunia. Dan itu yang disebut malam gelap jiwa, yaitu ketika aku terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, meskipun aku tidak mendapatkan penghiburan. Atau bahkan tidak mengalami bahwa Allah meneguhkan, Allah bersama. Jadi di sini perasaan manusianya itu adalah gelap, tetapi iman itulah yang membawa orang tetap menjadi terang. Menjadi garam. Dan itulah panggilan kemuritan, panggilan kita untuk terus menjadi martir untuk Tuhan. Maka di sini martir, pemahaman martir adalah seorang yang terus berjalan bersama dengan irama Tuhan. Martir bukan lagi tentang mati karena iman atau mati karena membela iman. Bukan itu Bapak Ibu. Kita bisa mengatakan mati membela agama atau apapun, tetapi kalau jiwa kita tidak mengalami Allah, maka kematian kita menjadi pertanyaan besar. Apa yang aku perjuangkan? Nah, seperti halnya para santo santa dan para martir, pengalaman mistik dari Santa Avila dan Santo Yohanes dari Salib itu menunjukkan bagaimana malam gelap jiwa itu selalu berangkat dari pengalaman akan Yesus yang memilih jalan salib sebagai jalan kepada semua orang untuk membuka hati kepada karya Allah, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Kehendak yang kuat untuk melayani Tuhan dan menderita baginya, melupakan kehendak diri sendiri, hanya memusatkan diri pada Tuhan dan segala ketutupan mana dan segala kehendaknya. Di sini digambarkan mistik dari malam gelap jiwa itu adalah kehendak yang kuat melayani Tuhan. Dan kehendak yang kuat melayani Tuhan itu secara konkret kita alami kehendak yang kuat untuk saya masuk di dalam penderitaan siapapun, bahkan penderitaan diri sendiri, untuk terus masuk di dalam situ memakai penderitaan untuk melayani Tuhan. Dan ini bagian yang saya ingin garis bawahi sebagai poin terakhir. Mother Teresa berjuang untuk menjadi terang kasih Tuhan di dalam hidup orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Di antara kaum miskin dan tersisihkan. Dalam kekeringannya, hampir di sepanjang karya kerasulannya, terutama menjelang wafatnya, Mother Teresa mengambil bagian dalam penderitaan dan kekeringan Kristus saat menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Di situ, joy of sharing di dalam penderitaannya itulah yang selalu menjadi kekuatan Mother Teresa. Demikian halnya Paulus Miki. Ia dalam perjalanan dari Kyoto ke Nagasaki,
Dan semuanya itu dia pakai sebagai jalan membawa orang kepada Tuhan. Dan dua pribadi ini sama-sama mengamini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, itulah buah dari berjalan bersama dengan irama Tuhan Yesus. Karena keyakinan itu dasari pada apa yang mereka amini dalam hidup mereka. Kasih karunia-Nya itu sudah cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan itulah Bapak Ibu yang kita alami di dalam konteks berjalan bersama dalam irama Tuhan Yesus. Sebagai hal yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu dalam renungan malam ini. Kita selalu berdoa korongkah. Tentu kita juga menyadari doa korongkah adalah doa berjaga-jaga bersama Yesus dalam penderitaannya. Dan pada jam 3, kita selalu menempatkan diri untuk hening dan hadir dalam penderitaan Yesus. Tak terbilang jumlahnya orang ketika merenungkan penderitaan Yesus sebagai keputusan Yesus untuk tetap taat kepada Allah Bapa yang mengalami perubahan dalam hidup. Begitu banyak orang yang sungguh diteguhkan dan bertobat ketika masuk dalam misteri penderitaan Yesus. Karena di sana ada suatu pengalaman yang tak dapat dijelaskan secara manusia. Yaitu misteri cinta yang sangat mendalam, Bapak. Kalau kita mencoba memahami bagaimana Kristus mencintai semua, maka yang jelas kita alami adalah mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana aku dicintai Tuhan. Dan itulah pengalaman yang paling mendasar. Maka tidak mungkin seseorang yang dapat mencintai Tuhan kalau tidak mencintai dirinya sendiri. Kiranya sangat tidak mudah memahami orang mengatakan cinta pada Tuhan, tetapi dia tidak punya perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Berjalan bersama dengan irama Tuhan Yesus adalah suatu pilihan-pilihan yang terus-menerus kita ambil dalam hidup ini. Kalau kita melihat perjalanan kita masing-masing, baik yang menjadi orang tua, baik yang menjadi biarawan-biarawati, baik yang menjadi imam atau pelayan-pelayan di gereja. Tentu untuk sampai pada pengalaman kita memilih itu, kita juga belajar dari awal bagaimana hidupku itu sungguh adalah bukan milikku, tetapi anugerah dari Tuhan. Ketika seseorang semakin dari waktu ke waktu menyadari bahwa hidupku adalah anugerah dari Tuhan, maka orang akan mulai pertama-tama menyadari hidupku adalah anugerah, maka anugerah ini punya makna dan artinya tidak hanya bagi diriku, tapi bagi semua. Ketika kita memahami bahwa hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, pertama-tama yang akan muncul dalam diri kita adalah kita keluar dari diri kita. Ibu Teresa dari Kalkuta, Paulus Miki adalah dua pribadi yang hidup dalam dua tempat yang berbeda, dalam zaman yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, budaya yang berbeda, tetapi kedua-duanya mencintai pribadi yang sama. Maka juga dapat kita katakan, kita semua yang ada di dalam Loving Praying Family ini ya, semua punya sejarah berbeda-beda. Semua punya pengalaman yang sangat kaya. Kalau bisa dikatakan sangat bervariasi.
baik yang senior maupun yang junior atau yang siapapun, kita semua di sini mempunyai sejarahnya masing-masing. Dan yang sangat menarik, kita semua di sini disatukan oleh pengalaman cinta Allah dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu, dan bahkan sebelum dia lahir, sudah dinubuatkan oleh para nabi dan semuanya. Dan bahkan menjadi sumber perpecahan dan juga pertarungan di antara para orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu. Sampai akhirnya, karena itu Yesus dihukum mati dan disalibkan dan wafat. Tetapi di situ dinyatakan dengan jelas, Yesus mati bukan karena menderita. Yesus mati bukan karena disiksa. Yesus mati bukan karena disesah dan semuanya. Yesus mati karena dia tahu satu butir benih yang mati, jika tidak mati di tanah, maka dia tidak berbuah. Dan di situ kematian Yesus itu bukan tentang kematian fisik. Seperti halnya kita mati lalu tidak hidup lagi. Karena kematian Yesus itu adalah kehidupan kekal. Karena lewat jalan kematian itu, Yesus mengalahkan kuasa maut. Yesus membawa semua kepada Allah. Dan Yesus menjadi jalan yang jelas dan pasti bahwa kepenuhan keselamatan ada dalam dirinya. Dan itulah yang membuat kita semua ada di sini. Paulus Miki, Ibu Teresa, dan semuanya kita percaya. Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus ke-6 yang baru saja 16 baru saja meninggal. Dan semua orang beriman yang berjumpa dengan Yesus secara personal dan intim, itulah yang membuat kita ada di sini. Dan pengalaman itu konkret dan nyata. Karena pengalaman itu membuat kita semakin keluar dari diri kita dan kita mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan dalam arti apa? Kebangkitan yang membuat kita mempunyai cara dan hidup dan bentuk yang kita mau seirama dengan Tuhan Yesus. Maka kita bisa bertanya, sungguhkah hidupku dengan mengikuti Yesus sungguh-sungguh berdampak luas dalam hidup ini? Sungguhkah hidupku sebagai seorang Kristiani yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh masuk di dalam suatu malam gelap jiwa? Atau sebaliknya, justru membuat aku mulai bertanya-tanya, mampukah aku? Siapkah aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita lihat pengalaman kita masing-masing. Kiranya tidak ada seorang pun yang sudah tahu dari awal, saya akan siap berjalan bersama dengan pasangan. Saya akan siap berjalan bersama dengan gereja. Saya akan siap berjalan bersama dengan semuanya. Kalau itu dari kesombongan manusia, maka dia akan jatuh dan akan berhenti. Tapi pengalaman berhenti itu baik. Kalau pada saatnya akhirnya orang terbuka hatinya kepada Tuhan. Bahwa yang diikuti adalah Tuhan yang selalu membawa kita kepada malam gelap jiwa. Malam gelap jiwa itu bukan tentang penderitaan. Malam gelap jiwa itu bukan tentang bahwa kita tidak pernah bahagia atau tidak pernah mengalami suka. Bukan, Bapak Ibu. Kita lihat tadi Ibu Teresa. Joy. Joy sebagai misteri cinta. Dan joy itu adalah ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Tuhan menghendaki semua sukacita. Tuhan tidak menghendaki semua menderita. Tetapi yang Tuhan katakan penderitaan bukanlah tentang penderitaan fisik. Tetapi penderitaan yang selalu membawa kita mengalami kepenuhan hidup. Maka ketika sakit adalah jalan kepada kita untuk menemukan kerendahan hati, maka kita bersyukur bahwa saya sakit. Kalau
Kesehatan membawa saya semakin bersyukur akan Tuhan, maka kita juga bersyukur bahwa kesehatan membawa saya kepada Tuhan. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan sharing pribadi singkat Bapak Ibu ya. Singkat karena apa? Karena juga sudah banyak yang saya katakan. Satu hal yang selalu saya syukuri hari ini adalah saya pernah mengalami yang namanya NDA, pengalaman mendekati kematian. Ada banyak para romo, para suster, bruder, atau para awam semua yang mengalami itu. Tapi bagaimanapun, setiap orang punya pengalaman, dan ternyata pengalamannya saya amini sama. Pengalaman kematian yang pernah saya alami adalah ketika saya mendapatkan COVID tahun 2020 akhir, di Desember sebelum pembagian vaksin. Dan ternyata saya kena badai sitoksin yang cukup parah. Di zaman itu, pada waktu itu banyak yang meninggal dari para romo, dan juga seminggu sebelum saya, Bruder Yesuit, Bruder Prihana juga meninggal. Sebulan sebelum saya juga ada Romo Mariono, Yesuit meninggal. Lalu setelah saya juga masih ada Romo, saya lupa namanya, juga meninggal, yang pernah di Pakistan ya. Tetapi mengapa saya tidak mati? Itu adalah pertanyaan saya ketika saya sadar dari 4 hari. Saya tidak antara koma dan bagaimana ya, tidak ingat apa-apa. 4 hari saya mengalami situasi di mana saya tidak sadar ya, bisa dikatakan demikian. Tapi kemarahan yang besar. Saya katakan dalam kesendirian di ICU selama 19 hari. Pada hari setelah saya sadar hari kelima, mengapa saya di sini? Mengapa semua kabel ini ada? Dan dalam gelap malam itu, saya mengalami yang namanya kekeringan dalam arti apa? Mengapa saya tidak langsung diambil Tuhan saja? Lebih baik begitu. Saya tidak mengalami sakit, saya tidak mengalami nafas yang terengah-engah, saya mengalami 85 liter oksigen yang harus saya pakai setiap saat, karena sekali copot saya langsung terengah-engah. Mengapa saya harus melalui jalan semua ini kalau kematian lebih enak? Dan itu suatu pengalaman yang saya alami di awal ketika saya sadar. Dalam keheningan itu, saya menyadari 19 hari saya retret di ICU. Dan yang mengajari saya retret adalah apa? Sakit. Rasa sakit, rasa marah, rasa gundah gulana, rasa apapun namanya. Ya kalau bisa disebut rasa nano-nano ya Bapak. Semua rasa itu menjadi guru saya. Guru saya dalam arti apa? Guru yang menunjukkan kelemahan, kekurangan, apapun namanya. Sampai pada akhirnya, saya mengalami guru yang berikutnya adalah guru yang berkaitan dengan keberanian untuk menerima. Dan itu saya temukan ketika mulai saya misa online. Dan zaman itu memang semuanya online ya. Saya menemukan di Keuskupan Bandung dan Keuskupan Purwokerto setiap pagi. Jam 5:30 dan jam 6. Kebetulan dua-duanya dekatan setengah jam. Maka ketika saya nggak bisa 5:30, saya ikut jam. Dalam perjalanan itu saya menemukan banyak orang mendoakan saya. Dan menemukan juga Ekaristi sebagai puncak dari bagaimana saya mau berjalan bersama dengan irama Yesus. Setelah 5, 6, 10 hari, saya menemukan satu kata, Bapak. Ternyata sakit saya juga menjadi sarana banyak orang berdoa. Ternyata penyakit saya juga menjadi sarana banyak orang berbuat baik. Karena ada yang mengirim buah, tapi nggak boleh saya makan. Itu ada yang concern tentang saya, dan saya tidak tahu mereka, karena juga umat banyak. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, dan saya ingin Romo sembuh. Ya. Ternyata saya menemukan apapun yang saya punyai dipakai oleh Allah untuk membawa orang datang pada Tuhan. Maka the joy ya, sukacita dalam hidup ini bukan lagi tentang apa yang saya alami atau apa yang saya tolak atau apapun tidak. Tetapi apa yang Tuhan pakai dari hidup saya sehingga membawa banyak orang datang pada Tuhan. Dan itulah sukacita. Maka ketika saya membiarkan
berjalan bersama dengan irama Yesus, kali itu Yesus memakai irama tentang saya sakit. Dan sekarang Tuhan memakai saya dengan irama saya bercerita tentang hidup saya. Dan itulah Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami Allah lewat irama hidup yang Tuhan pakai melalui apa yang sedang kita alami. Percayalah, ketika saya sedang sakit atau sedang sehat, ketika Bapak Ibu sedang lemah atau Bapak Ibu sedang penuh dengan energi, Tuhan akan memakai situasi itu dengan iramanya. Maka tugas kita hanya satu hal. Apakah aku selalu bersedia membiarkan Tuhan menuntun aku ketika sakit dan menuntun aku ketika sehat, menuntun aku ketika saya duka, menuntun aku ketika saya gembira. Supaya ketika duka, sakit, dan sebagainya itu tidak membuat aku meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia, taat, dituntun oleh Tuhan. Dan sama halnya ketika aku gembira, sedang optimis, sedang banyak begitu hal yang membuat aku merasa yakin, tetap aku tidak membiarkan hal-hal yang sangat positif itu membuat aku menjadi tinggi hati, menjadi tidak lagi membutuhkan Tuhan dan semuanya. Tetapi tetap menjadikan aku rendah hati. Membiarkan kesuksesan, kejatuhan, dan semuanya dituntun oleh irama Tuhan. Maka di sini kekuatan dari para santo santa, para martir seperti Paulus Miki dan Ibu Teresa adalah mendengarkan. Mendengarkan kemana Tuhan menuntun aku. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita selalu berjalan bersama dengan irama Tuhan, baik ketika kita sakit maupun ketika sehat. Dan dalam situasi apapun, membiarkan Tuhan terus menuntun kita. Maka kita perlu lagi berjalan bersama dengan anak-anak kecil, belajar dari mereka. Tapi bukan sebagai anak kecil. Kalau anak kecil pasti takut kehilangan orang tuanya. Tetapi kita bersedia dituntun, tetapi dengan kesadaran, aku mau hidup untuk membawa, mewartakan Dia yang menjadi sumber sukacita. Amin. Saya kembalikan.